Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan Pengarang, Chang Yu Bab 34. Bab 3 Kuyun Suan sore. Pukul 11.40 pagi. Ibu Dong Suebing sedang di dapur menyiapkan makan siang. Dong Suebing membantu ibunya memotong seledri dan kemudian dia tidak melakukan apa-apa. Dia pergi ke ruang tamu dan menonton TV. Dong Suebing berharap waktu akan berlalu lebih cepat hari itu. Dia tidak sabar menunggu hari berakhir untuk mencoba memutar kembali waktu. Jika dia tidak bisa lagi mengendalikan waktu lagi, dia tidak akan bahagia. Ding dong, ding dong. Seseorang membunyikan bel pintu. Dong Suebing membuka pintu, dan ada sedikit aroma parfum. Melalui gerbang, dia bisa melihat wajah cantik. Itu adalah Kuyun Suan dari unit 302 di sebelah. Mata besar, bulu mata panjang, dan kulit cerah. Dia sangat cantik. Kuyun Suan mengenakan pakaian kantor berwarna terang. Roknya yang ketat menunjukkan pantatnya yang gagah. Kaki panjangnya yang seksi mengenakan stoking berwarna kulit dengan sepasang sepatu hak putih. Dia memiliki daya tarik seorang wanita dewasa. Silakan masuk. Dong Suebing tidak berani lagi menatap Kuyun Suan dan buru-buru membiarkannya masuk. Hihi, saya di sini untuk berkunjung. Kuyun Suan berjalan masuk dengan sepasang kaki panjangnya yang memikat. Klik, klik. Suara meletakkan sepatu hak di lantai terdengar begitu indah. Ibu Dong Suebing berjalan keluar dari dapur. Yun Suan, kamu di sini. Apakah hari ini hari istirahatmu? Kuyun Suan melihat ke dapur dan menjawab, saya punya 1 hari libur hari ini. Sister Luan sedang memasak makan siang sekarang. Berhenti memasak. Datanglah ke tempatku bersama Xiao Bing nanti untuk makan siang. Ibu Dong Suebing segera menolak, tidak perlu, tidak perlu. Saya sudah selesai dengan bahan-bahannya. Kuyun Suan berpikir sejenak dan berkata, lalu, saya telah membeli beberapa sayuran dan daging segar. Aku akan membawa semuanya dan memasak beberapa hidangan, dan kita bisa makan siang bersama. Sebelum Dong Suebing dan ibunya bisa mengatakan apa-apa, Kuyun Suan berjalan keluar dan kembali dengan daging dan sayuran. Dia juga mengeluarkan kemeja putih dari tas dan menempelkannya pada Dong Suebing. Kuyun Suan tersenyum, menunjukkan lesung pipitnya, bibi telah membelikanmu baju ini. Saya tidak yakin apakah itu cocok. Ini akan terlihat bagus untukmu. Cepat mencobanya sekarang. Jika tidak cocok, saya bisa mengubahnya ke ukuran lain. Dong Suebing dengan malu berkata, bagaimana saya bisa membiarkan Anda membelikan saya baju? Anda tidak perlu membelikan saya apapun. Kuyun Suan mengedipkan matanya dan dengan main-main menjentikkan hidung Dong Suebing, cepat dan gantilah. Di masa lalu, Kuyun Suan tidak akan pernah melakukan tindakan seperti itu ketika mereka berdua sedang berbicara. Dong Suebing tersipu. Tetapi ketika dia berpikir untuk menjadi begitu dekat dengan wanita impiannya, dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Dong Suebing melepas kaosnya dan menggantinya dengan kemeja putih. Kuyun Suan tersenyum dan membantunya dengan kancingnya. Cukup pas. Berbudi luhur, perhatian dan lembut. Ini adalah kata-kata yang mewakili Kuyun Suan. Meskipun Dong Suebing memanggilnya sebagai Bibi Suan, Kuyun Suan hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Dia masih lajang. Namun, dia sangat dewasa. Ketika ayah Dong Suebing meninggal, dan ibunya kembali ke pedesaan untuk mengajar, Dong Suebing ditinggalkan sendirian di apartemen sewaan ini. Senyum Kuyun Suan yang memberinya harapan, dan dia menemaninya melalui fase paling menantang dalam hidupnya. Kuyun Suan akan mampir ke unitnya setiap beberapa hari untuk mengobrol,
menghibur, menyemangatinya, dan terkadang memberinya makanan masakan rumahan. Dong Suebing berterima kasih padanya dan perlahan mengembangkan perasaan untuknya. Tapi dia tahu bahwa dia tidak cukup baik untuk wanita cantik ini. Dia hanya bisa menyimpan perasaannya sendiri dan tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Ketika ibu Dong Suebing melihat Ku Yun Xuan membantu putranya mengenakan kemeja, dia merasa itu aneh. Dia tahu bahwa ketika dia tidak di Beijing, Ku Yun Xuan kadang-kadang akan memasak untuk putranya. Tapi ini sangat umum di antara tetangga. Saling membantu adalah kewajiban tetangga. Tapi Ku Yun Xuan terlalu membantu, dan Luan Xiaoping merasa aneh. Mungkinkah Ku Yun Xuan tertarik pada putranya? Mustahil. Baik Ku Yun Xuan dan putranya bukanlah pasangan yang cocok. Meskipun Dong Suebing adalah putranya, tetapi Luan Xiaoping harus mengakui bahwa putranya tidak cukup baik untuk Ku Yun Xuan dan Ku Yun Xuan tidak akan jatuh cinta pada putranya tanpa alasan. Luan Xiaoping sangat menyadari di mana dia dan putranya berdiri. Ketika dia memikirkan hal ini, dia memandang mereka berdua dengan curiga. Yun Xuan, kamu telah membawa begitu banyak makanan dan masih membelikan Xiaobing kemeja. Kenapa kamu, Xiaobing, kamu tidak memberitahu Kak Luan tentang itu? Ku Yun Xuan mendekat ke Dong Suebing. Iya, Dong Suebing takut ibunya akan khawatir dan dia tidak memberitahunya tentang kecelakaan itu. Ibu Dong Suebing bertanya, apa yang terjadi? Ku Yun Xuan menghela nafas, dan air mata mulai mengalir di matanya. Sehari sebelum kemarin, di persimpangan di lantai bawah, seorang lelaki tua dan saya hampir ditabrak truk. Untungnya Xiaobing bergegas dan menyelamatkan kami berdua. Anda tidak melihat apa yang terjadi. Itu terlalu berbahaya. Kami hampir, air mata mulai berjatuhan. Dia tidak bisa melanjutkan. Selama kecelakaan itu, pikirannya benar-benar kosong ketika truk itu mendekat. Kakinya terpaku ke tanah, dan dia berpikir bahwa dia pasti akan mati. Ku Yun Xuan tidak menyangka Dong Suebing akan bergegas masuk dan menyelamatkannya dalam situasi berbahaya seperti itu. Dia benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi. Ibu Dong Suebing melompat, hal seperti ini terjadi. Ku Yun Xuan menyeka air matanya dan menepuk bagian belakang kepala Dong Suebing. Dia mengerutkan bibir merahnya dan berkata, Xiaobing, aku tidak akan mengatakan betapa aku berterima kasih karena telah menyelamatkanku. Di masa depan, kamu akan menjadi adikku. Sister Luan, Anda seharusnya tidak memperlakukan saya sebagai orang luar juga. Jika Anda dan Xiaobing membutuhkan bantuan di masa depan, beritahu saya. Dong Suebing berkata, Ayah, kamu tidak perlu melakukan ini. Apa yang salah? Ku Yun Xuan meliriknya, kamu pikir aku tidak cukup baik untuk menjadi kakak perempuanmu? Dong Suebing segera melambaikan tangannya, tidak. Bukan itu yang saya maksud. Mengapa Anda ingin menjadi kakak perempuan saya dan bukan istri saya? Dong Suebing menggerutu dalam hatinya. Ibu Dong Suebing menyadari keseriusan kecelakaan ini dan bertanya lebih lanjut tentang detailnya. Dia menepuk tangan Ku Yun Xuan dan berkata, wow, itu memang sangat berbahaya. Untungnya kalian semua baik-baik saja. Yun Xuan, kamu telah membantuku menjaga Xiaobing beberapa tahun ini. Kami tidak pernah memperlakukan Anda sebagai orang luar. Saat ini, sangat jarang menemukan wanita yang manis dan perhatian seperti itu. Adalah keberuntungan Xiaobing untuk memiliki seseorang sepertimu untuk menjadi saudara perempuannya. Ibu Dong Suebing sangat menyukai Ku Yun Xuan yang lembut ini. Dia lebih dari bersedia untuk lebih dekat dengan Ku Yun Xuan karena dia akan kembali ke pedesaan bulan depan. Dia tidak akan terlalu khawatir jika ada seseorang di Beijing yang menjaga putranya. Ku Yun Xuan bergerak sedikit ke arah kanannya, lebih dekat ke Dong Suebing dan mengelus kepalanya, jangan katakan itu.
Ini kehormatan saya. Pahanya telah menyentuh lutut Dong Suebing. Stoking kulit mulusnya yang berwarna terasa sangat enak dan menggoda. Dong Suebing merasa gelisah dan untuk menyembunyikan rasa malunya, dia menggerakkan kepalanya dan memutar matanya. Bibi Xuan, saya ingat bahwa Anda hanya lebih tua dari saya beberapa tahun. Bisakah kamu berhenti menepuk kepalaku? Meskipun Dong Suebing mengatakan itu, dia sangat menyukai cara Bibi Xuan mengelus dan menepuk kepalanya. Ibu Dong Suebing dan Ku Yun Xuan tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, Ibu Dong Suebing dan Ku Yun Xuan pergi ke dapur bersama untuk memasak. Mereka makan siang bersama, dan Ku Yun Xuan bersikeras mencuci piring. Di sore hari, ketika Dong Suebing dan ibunya tidak menyadarinya, Ku Yun Xuan mengambil kain lap dan mulai mengelap jendela. Malam itu, Ku Yuk Xuan bersikeras untuk mencuci piring lagi. Tidak peduli apa yang dikatakan Dong Suebing dan ibunya, tidak ada gunanya. Pukul 19.30 Ku Yun Xuan mencuci gelembung dari tangannya dan berjalan keluar dari dapur, semua piring bersih. Aku akan kembali dulu. Dong Suebing khawatir dia akan terlalu lelah. Oke. Anda harus bergegas untuk kembali dan beristirahat. Anda telah sibuk sepanjang hari. Bibimu tidak punya banyak hobi dan memasak, melakukan pekerjaan rumah tangga bisa dianggap sebagai hobiku. Hehehe. Bagaimana bisa melakukan sesuatu yang saya suka bisa melelahkan? Senyum Ku Yun Xuan semanis permen. Dia melepas celemek yang dia kenakan dan berjalan ke kamar kecil. Ketika dia keluar, dia memegang baskom plastik yang penuh dengan cucian kotor. Itu semua pakaian Dong Suebing yang dia pakai kemarin. Punggung ibumu tidak terlalu baik dan seharusnya tidak melelahkan dirinya sendiri. Saya akan membantu Anda mencuci pakaian ini dan kembali kepada Anda besok setelah mereka kering. Ibu Dong Suebing segera berkata, bagaimana kami bisa membiarkanmu melakukan ini? Xiao Bing bisa mencuci pakaiannya sendiri. Dong Suebing tersipu dan bergegas maju untuk mencoba mengambil baskom cucian itu darinya. Aku bisa mencucinya sendiri. Ku Yun Xuan tidak mendengarkan dan berpegangan pada baskom. Ketika dia melihat Dong Suebing menolak untuk melepaskan baskom, dia tertawa dan mengangkat satu tangan. Dia bertindak seperti dia akan memukul orang. Aku akan memukulmu. Cepat dan lepaskan baskom. Jika itu orang lain, Anda pikir saya akan membantu mencuci pakaian mereka? Saya hanya ingin membantu Anda memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan ujian PNS Anda. Ku Yun Xuan dengan paksa mengambil baskom dan kembali ke unitnya. Dong Suebing merasa sangat malu. Pakaian dalam dan kaus kakinya masih ada di baskom. Namun meski merasa malu, Dong Suebing juga bersyukur atas apa yang terjadi. Jika dia sedikit lebih lambat pada hari kecelakaan itu, dia tidak akan melihat senyum indah Ku Yunbing hari ini, dan dia akan menghadapi mayat yang dingin dan tidak bergerak. Dia akan menyesali seluruh hidupnya. Bab 4 Saya harus lulus tes hari berikutnya. Pagi. Matahari musim panas yang terik ditutupi oleh awan gelap. Itu adalah hari yang suram, dan rasanya lebih dingin dari beberapa hari sebelumnya. Dong Suebing terbangun dan teringat bahwa celana dalam dan kaus kakinya masih ada di rumah Bibi Xuan. Dia merasa tidak nyaman dan buru-buru pergi ke unit 302 untuk menekan bel pintu. Bibi Xuan adalah wanita yang diam-diam dia kagumi, dan dia ingin menunjukkan padanya sisi terbaik dari dirinya. Dia tidak ingin dia melihat pakaian dalam dan kaus kakinya yang bau. Jika dia tahu tentang ini, dia akan berjuang dengan hidupnya untuk menghentikan Bibi Xuan mengambil semua cucian kotor. Dia berharap Bibi Xuan masih belum mencuci pakaian itu. Diklik. Pintu terbuka. Oh. Itu Xiao Bing. Saya baru saja akan pergi bekerja. Masuk. Ku Yun Xuan tinggal sendirian, dan rumahnya berbau harum. Itu adalah bau kamar wanita lajang.
Ruang tamu itu rapi dan bersih. Bahkan tidak ada percikan kotoran di jendela. Dong Suebing memasuki rumah dan dengan malu-malu menggosok hidungnya. Dia tersipu, pakaianku. Ku Yun Suan membungkuk untuk mengenakan kaos kaki dan tumitnya. Dia melihat ke atas dan tertawa. Dia menunjuk ke arah kamar mandi dengan dagunya, pakaianmu tergantung di kamar kecil. Saya telah mencucinya kemarin, dan mungkin masih basah. Apa yang salah? Apakah Anda terburu-buru memakai pakaian itu? Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda mengeringkan pakaian dengan pengering rambut. Dia berjongkok dengan satu kaki, dan yang lain naik lebih tinggi, menunjukkan celah di antara kedua kakinya di rok kantor. Wajah Dong Suebing menjadi lebih merah. Tidak perlu. Saya akan membawa pakaian saya kembali untuk mengeringkannya. Terima kasih. Ku Yun Suan memutar matanya, apakah kamu harus begitu formal denganku? Jika kita ingin berbicara tentang berterima kasih, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Ku Yun Suan berdiri di luar kamar kecil sementara Dong Suebing bergegas masuk untuk mengambil pakaiannya. Shirt dan celananya tergantung di rak, dan celana dalam serta kaos kakinya digantung di gantungan di belakang. Dong Suebing segera mengambil semua pakaiannya. Dia bisa membayangkan tangan lembut Ku Yun Suan menggosok celana dalamnya. Dia merasa malu. Dong Suebing kehilangan fokus, dan dia hanya ingin cepat pulang dengan pakaiannya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia sedang memegang celana dalam berenda berwarna kulit. Brengsek, aku mengambil yang salah. Ini bukan celana dalamku. Dong Suebing menepuk dahinya. Dia telah mengambil pakaian dalam Ku Yun Suan secara tidak sengaja. Tangannya gemetar saat dia memegang pakaian dalam berenda di tangannya. Dia bersemangat dan gugup. Dia bisa merasakan bahan pakaian dalam yang lembut dan basah. Dia melihat pakaian dalam dengan cermat. Ini adalah pakaian dalam Ku Yun Suan, itu sangat indah. Ketika Dong Suebing masih linglung, menatap pakaian dalam berenda, sebuah kepala muncul di pintu kamar kecil. Cepat ambil pakaianmu. Saya harus pergi untuk pekerjaan saya. Sebelum kalimat itu selesai, Ku Yun Suan melihat Dong Suebing memegang celana dalamnya, dan dia tersipu. Dong Suebing hampir pingsan. Reaksi pertamanya adalah membuang pakaian dalam ke mesin cuci. Bibi Suan, bukan itu yang kamu pikirkan. Ku Yun Suan menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa. Itu dia. Dong Suebing tahu kesan baiknya yang dia tinggalkan dengan Bibi Suan telah hilang. Dia mencoba menjelaskan, ini benar-benar bukan apa yang Anda pikirkan. Saya telah mengambil yang salah. Dia tidak bisa memberikan penjelasan yang baik. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia masih belum menggunakan kendali waktunya hari ini. Dia segera berteriak, kembali. Pemandangan terbang. Saat berikutnya, Dong Suebing melihat tangannya yang terulur di udara. Dia hendak mengambil pakaian dalam berwarna kulit itu dari gantungan logam. Inilah tepatnya yang terjadi 1 menit yang lalu. Dia telah berhasil memutar kembali waktu lagi. Dia segera menghentikan tangannya, dia merasa lega dan meraih pakaiannya sebelum berjalan keluar dari kamar kecil. Bibi Suan, aku akan kembali sekarang. Ku Yun Suan tertawa, jika Anda memiliki cucian kotor di masa depan, berikan kepada saya. Aku akan membantumu mencuci. View. Begitu dekat. Ketika Dong Suebing kembali ke rumah, dia mencoba menggunakan kembali beberapa kali tetapi tidak berhasil. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan kekuatan ini sekali sehari. Baik, saya akan menjadi kaya. Sarapan adalah bubur sisa dari makan malam tadi, sebutir telur dan sepiring kecil sayuran yang diawetkan. Baru-baru ini, harga telur telah meningkat. Dong Suebing dan ibunya tidak tahan makan telur selama beberapa hari. Dong Suebing menelan ludahnya saat dia dengan hati-hati mengupas kulit telurnya. Nyonya,
Su mungkin akan mampir nanti, kata Ibu Dong Suebing. Bagaimana revisi Anda untuk tes PNS? Begitu, suasana hati Dong Suebing yang baik telah hilang. Dia menghela nafas, saya tidak berpikir saya akan melakukannya dengan baik. Anda juga tahu bahwa saya tidak pernah baik dengan studi saya. Setelah lulus dari universitas, Dong Suebing tidak bekerja. Salah satu alasannya adalah dia perlu mempersiapkan diri untuk tes PNS. Alasan lain adalah dia telah lulus dari sekolah rata-rata. Hasilnya juga rata-rata. Peluang dia lulus dan menjadi PNS sangat tipis. Itu bisa dianggap hampir mustahil. Tidak apa-apa. Jika Anda tidak lulus kali ini, selalu ada waktu berikutnya. Jika Anda benar-benar tidak bisa masuk ke lembaga pemerintah, maka carilah pekerjaan sementara itu. Ibu Dong Suebing memegang tangannya. Kamu pasti akan melewatinya suatu hari nanti. Menghadapi harapan ibunya, Dong Suebing bisa merasakan stres. Aku akan mencoba yang terbaik, menghela nafas. Pegawai negeri sipil. Dewasa ini, persaingan dalam pelayanan pemerintah sangat ketat. Bisakah dia benar-benar memasuki layanan pemerintah? Tidak peduli bagaimana Dong Suebing berpikir, dia merasa itu tidak mungkin. Dia tahu peluangnya sangat tipis. Teman-teman sekelasnya di universitas, yang memiliki nilai lebih baik dan lebih pintar darinya, bahkan tidak bisa lulus ujian. Selain tes tertulis, masih ada wawancara. Juga jika seseorang telah lulus tes dan wawancara, departemen yang dilamar hanya akan mengambil satu orang. Peluang seseorang untuk dipilih sangat tipis. Ketuk, ketuk, ketuk. Seseorang sedang mengetuk pintu. Ibu Dong Suebing segera menariknya ke pintu. Dua orang berdiri di depan pintu. Salah satunya adalah seorang wanita berusia 40-an, dan yang lainnya adalah seorang pria muda berkacamata berusia 20-an. Mereka adalah tetangga Dong Suebing, Nyonya Su dan putranya, Xiao Dong. Di belakang mereka, seorang pria paruh baya sedang berjalan turun dari lantai 4. Dia memiliki perut besar dan melihat beberapa pemimpin. Ibu Dong Suebing melihatnya dan segera menyapa pria itu, Kepala Seksi Su, apakah kamu akan bekerja? Dong Suebing juga menyapa mereka, Tuan dan Nyonya Su. Kepala Seksi Su memiliki sikap arogan. Dia mengangguk dan terus berjalan menuruni tangga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nyonya Su berteriak kepada Kepala Seksi Su dari punggungnya, ujian putra Anda sudah dekat. Ingatlah untuk pulang lebih awal malam ini. Kami akan makan di luar. Kepala Seksi Su dan Nyonya Su adalah suami istri. Dia baru saja dipromosikan dan sekarang menjadi kepala seksi di Bea Cukai. Tidak yakin apakah dia wakil kepala seksi atau kepala seksi. Tapi dia telah melakukannya dengan baik dalam pekerjaannya. Namun, Dong Suebing tidak menyukai keluarga ini. Terutama kepala seksi Su itu. Dia tampaknya digunakan untuk memerintah orang-orang di sekitar dan sangat arogan. Dia tidak pernah menatap mata orang. Matanya tampak berada di atas kepalanya. Ketika Ibu Dong Suebing membiarkan Nyonya Su dan putranya memasuki rumah, Dong Suebing mendengar salah satu tetangganya menyapa Kepala Seksi Su di lantai bawah. Oh, Kepala Seksi Su, mengapa kamu pagi-pagi sekali hari ini? Kepala Su, terima kasih atas bantuan Anda. Bisakah saya mendapat kehormatan untuk memperlakukan Anda hari ini? Seseorang sedang membutliknya. Dong Suebing berpikir dalam hatinya. Menjadi pejabat pemerintah itu bagus. Andai aku bisa jadi PNS. Setelah menutup pintu, Dong Suebing kembali ke ruang tamu. Ibunya telah mengambil daun teh terbaik mereka di rumah. Dia menuangkan 2 cangkir teh untuk Nyonya Su dan Xiao Dong. Tapi, daun teh terbaik, ini hanya yang terbaik untuknya dan ibunya. Nyonya Su dan putranya tidak berpikir demikian.
Nyonya Su menyesap dan mengerutkan kening. Dia meletakkan teh kembali di atas meja dan tidak pernah menyentuhnya lagi. Xiaoping, kudengar putramu juga akan mengikuti tes pada tanggal 15. Apakah dia yakin akan lulus? Ibu Dong Suebing menariknya dan mendesah, saya tidak memiliki harapan yang tinggi. Bagaimana dengan Xiao Dong? Xiao Dong mendorong kacamatanya. Dia berpegangan pada materi revisi dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia juga sangat arogan seperti ayahnya. Nyonya Su tertawa bangga, Xiao Dong pasti akan lulus. Ujian nasional tahun lalu dia tidak menampilkan yang terbaik. Pertanyaan esai terlalu sederhana, dan dia tidak bisa menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Dia telah belajar dengan serius tahun ini. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berada di antara yang teratas. Setelah berhenti sejenak, Nyonya Su merendahkan suaranya dan dengan bangga berkata, saya hanya akan memberitahu Anda dan tidak ada orang lain. Ayahnya telah membuat pengaturan dengan bea cukai. Selama Xiao Dong bisa lulus wawancara, bea cukai akan merekrutnya. Bagus. Anakmu akan memiliki masa depan yang cerah, kata Ibu Dong Suebing dengan iri. Dia mendekati Nyonya Su dan bertanya, jika Xiao Dong tidak sibuk, bisakah dia membantu Xiao Bing dengan revisinya? Xiao Dong tidak ingin datang dengan ibunya. Ketika dia mendengar permintaan Ibu Dong Suebing, dia segera berkata dengan kasar, Bu, saya tidak punya waktu. Dong Suebing melihatnya berbicara begitu kasar kepada ibunya. Dia menjadi marah, kamu pikir aku punya waktu untukmu? Ibu Dong Suebing menjadi gugup dan mendorong Dong Suebing ringan dengan sikunya, ada apa denganmu? Tidak bisakah kamu bersikap baik kepada orang lain? Suasana di ruangan itu canggung. Nyonya Su tertawa pelan dan berkata, sebenarnya, Xiao Bing tidak perlu mengikuti ujian pegawai negeri dengan begitu mendesak. Saya tahu banyak lulusan mulai bekerja di luar selama beberapa tahun sebelum mengikuti tes. Dengan pengalaman yang mereka kumpulkan saat bekerja, itu akan membantu mereka dalam ujian. Bagaimana seseorang tanpa pengalaman bisa lulus ujian? Lihat berapa banyak lulusan yang direkrut menjadi pegawai negeri sipil. Persentasenya kurang dari 0,1%. Ibu Dong Suebing tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dong Suebing berpikir dalam hatinya. Apakah Anda memandang rendah saya? Bagaimana Anda tahu saya tidak bisa lulus ujian? Dia tahu bahwa Nyonya Su telah membawa putranya untuk pamer. Setengah jam kemudian, Nyonya Su pergi bersama putranya. Sebelum meninggalkan rumah, Xiao Dong menatap Dong Suebing dengan dingin lalu pergi. Baginya, dia merasa bahwa keluarga Dong Suebing terlalu miskin dan dia hanyalah seorang pecundang. Dong Suebing bahkan mungkin memiliki masalah dalam mendapatkan pekerjaan. Ini adalah orang-orang yang ditakdirkan untuk berada di tingkat masyarakat terendah sepanjang hidup mereka. Orang ini tidak sepadan dengan waktunya. Siang. Ibu Dong Suebing kembali ke kamarnya untuk tidur siang, sementara Dong Suebing sedang melihat-lihat setumpuk pertanyaan esai tahun lalu di ruang tamu. Dia melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan ujian. Tetapi setelah belajar sebentar, dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa lulus ujian. Dia bahkan mungkin tidak mencapai skor minimum. Dia membuang-buang waktu untuk merevisi. Dong Suebing tiba-tiba mendengar seseorang berbicara dengan lembut. Suara itu berasal dari dalam rumah, tetapi Dong Suebing tidak dapat memahami apa yang dikatakan orang itu. Dong Suebing mengikuti suara itu, dan itu berasal dari kamar tidur. Dia perlahan memutar kenop pintu dan membuka celah. Dia melihat ibunya memegang foto hitam putih ayahnya. Dia menangis dalam diam. Kenapa anaknya bisa masuk dinas pemerintah dan anak saya tidak? Sayang, Anda harus menjaga putra kami dan membantunya lulus ujian. Jika putra kita bisa masuk dinas pemerintah, aku,
Aku tidak keberatan menyerahkan beberapa tahun hidupku. Bu, Dong Suebing membuka pintu dan masuk. Ibu Dong Suebing melihat putranya menangis lagi dan dia dengan cepat menyeka air matanya. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Berdiri di depan ibunya, Dong Suebing menggertakkan giginya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Saya pasti akan lulus ujian bahkan jika itu mengorbankan nyawa saya. Melihat betapa sedihnya ibunya, Dong Suebing bertekad untuk lulus ujian. Mengapa keluarga orang lain semua pejabat pemerintah dan anak-anak mereka juga bisa menjadi pejabat pemerintah, dan dia harus menjadi rakyat jelata? Dia bahkan tidak mampu memberi ibunya kehidupan yang lebih baik. Saya juga memiliki kepala di pundak saya seperti orang lain. Dalam hal apa saya lebih rendah dari mereka? Dong Suebing harus lulus ujian dan menjadi pegawai negeri. Kali ini, Dong Suebing bertekad untuk membuktikan dirinya dan membuat ibunya bangga. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.